Selamat pagi, anak-anakku. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipimpin berdoa ketua kelasnya? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita belajar materi biologi yang kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Maka hari ini kita akan belajar sesuatu yang kalau kita pelajari lebih lanjut nanti kita akan tahu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan layar yang ada di depan. Ini sengaja saya ambil ini dari internet. Gambar apa itu? Hutan. Next. Ini gambar apa? Hutan gundul. Kenapa bisa gundul? Siapa yang menebang? Manusia. Berarti manusia itu jahat apa baik? Kamu manusia enggak? Iya. Berarti kamu jahat atau baik? Baik. Apa yang sudah kamu lakukan untuk lingkungan kita? Reboisasi. Reboisasi. Oke, next. Kira-kira ini tujuan kita nanti belajar hari ini tentang fotosintesis ya. Maka saya ingin kalian nanti paham tentang tujuan kita, yaitu satu, kalian harus bisa menganalisis tempat terjadinya fotosintesis. Di mana tempat terjadinya fotosintesis itu? Yang kedua, ini baru tujuan. Yang kedua, merancang percobaan fotosintesis. Sudah kalian siapkan tadi nanti alat-alatnya. Yang ketiga, menyimpulkan hasil proses fotosintesis. Baik, ternyata apa? Kembali lagi ke slide berikutnya. Saya ingin menggali masalah bahwa di Indonesia ini banyak sekali masalah, dan saya ingin belajar fotosintesis ini juga kalian bisa mencari solusi dari masalah yang berkaitan dengan fotosintesis. Selain polusi udara, ada yang tahu masalah apa yang berkaitan dengan fotosintesis? Efek rumah kaca. Ada lagi? Pemanasan global. Ada lagi? Akibatnya apa? Efek rumah kaca, kemudian pemanasan global, berarti suhu di bumi meningkat. Akibatnya apa? Es di kutub mencair. Dan es mencair berarti permukaan air laut naik. Abrasi di mana itu? Di mana lagi? Semarang, Terboyo. Itu sudah terkena dampaknya. Demak itu juga sudah mulai antara laut dan permukaan daratan. Bisa jadi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan lebih tinggi lautan. Silakan duduk sesuai kelompok. Nah, duduk sesuai kelompok, sesuai kelompoknya bebas. LKPD ini silakan diisi. Ini ya. Nah, ini LKPD yang sudah kalian terima, nanti bisa kalian kerjakan. Silakan diisi dan nanti juga di LKPD ini dilengkapi dengan petunjuk praktikum. Silakan nanti lakukan percobaan, alat-alat sudah saya siapkan, bahan sudah kalian bawa. Silakan diskusi, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang fotosintesis. Silakan. Kalau udah diisi kan sebenarnya ini ada menu untuk kirim, tapi kirimnya nanti ya. Kalau yang ini tuh harus untuk mengisi itu LKPD yang percobaan, kamu harus melakukan aksi praktikum. Alat-alatnya di sana. Nanti kalau sudah merasa sudah cukup informasinya yang kamu peroleh, bisa dieksekusi. Itu ada alat. Kamu bawa apon-aponnya kan? Iya. Coba lihat. Nah, ini dari mana dapatnya? Dari sawah. Siapa yang ke sawah? Saya. Kapan? Tadi sore. Tadi sore. Saya Tidak minta pakai. bantuan? Enggak, karena di belakang rumah. Kamu tahu kalau ini apon-apon? Tahu. Iya, ini tanaman air. Tapi belum ada yang besar. Tidak apa-apa. Coba ini nanti apakah dia bisa berfotosintesis apa tidak kan? Kamu harus menyusun percobaan. Yeah. Kalau ingin kalau penasaran, ambil aja. Tidak apa-apa. Dibagi kelompokmu ya. Yang satu
mungkin mengerjakan LKPD, yang satu setelah tahu petunjuk dari LKPD itu, kamu bisa eksekusi. Bisa, ya boleh. Ya, boleh. Kamu pernah melakukan percobaan ini? Belum. Saat SMP? Belum pernah. Belum, baru ini ya? Iya. Iya. Oh, betul. Nah, coba dirangkai, dimasukkan itu tabung reaksinya. Ya, sebentar sih. Ini. Bagus ya. Bagus. Ditaruh di tempat terang boleh, pakai cahaya HP kalau penasaran boleh, pakai cahaya lampu boleh, matahari boleh. Gimana Pak? Ya, coba perhatikan ya dan dicatat. Gimana? Pakai HP ya. Anu ini loh, sandekno ini sandekno. Tunggu. Momen istimewanya saat Sedekat ini nggak ada apa-apa. gelembung. Sedekat ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas kok. Kan bereksperimen. Yang ini kan sudah HP, yang itu nggak usah HP, nggak apa-apa, biarkan seperti itu. Di luar malah nggak apa-apa. Di luar sana nggak apa-apa. Ya. Sambil dokumentasikan. Bisa menentukan sendiri lah presentasi. Blok untuk ya guys Jana. Mana belum kutuk ya? Belum. Ada Oh, dicatat lah. Itu momen istimewanya. Tidak benar tuh. Iki. Iya. Kalau Sudah ya? Alat-alatnya sudah dibereskan semua? Nah, hari ini kalian sudah melakukan eksplorasi, sudah menelaah, sudah melakukan penyelidikan tentang proses fotosintesis. Saatnya kita mempresentasikan hasil temuanmu itu. Ya, oke. Perhatikan layar. Ini LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Saya berharap nanti ada yang mewakili kelompok untuk menjelaskan tempat terjadinya fotosintesis. Silakan, ada yang mau? Ya, silakan. Bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Zara Sima Al-Iza, wakil presentasi dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bisa kalian lihat di layar ini ada gambar dan juga panah. Panah pertama menunjukkan bagian dari granum. Apa sih fungsi granum itu? Nah, fungsi granum sendiri berfungsi sebagai tempat reaksi terang dalam aktivitas fotosintesis. Panah kedua sendiri menunjukkan bagian dari tilakoid. Tilakoid sendiri berfungsi sebagai untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Panah ketiga adalah stoma, berfungsi untuk membungkus cairan kloroplas. Panah keempat menunjukkan inner membrane space dan berfungsi untuk memperluas permukaan dan untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Panah kelima menunjukkan outer membrane, berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dengan sitoplasma. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Beri tepuk tangan. Nah, ini nomor 5 ini adalah khusus memecahkan masalah yang kalian angkat di awal, bahwa fotosintesis itu menyebabkan polusi udara, fotosintesis itu menyebabkan efek rumah kaca, global warming. Apa solusi kalian? Ada yang menawarkan solusinya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memecahkan masalah dari PPT ini. Untuk berkontribusi mengatasi masalah polusi udara, efek rumah kaca, dan global warming dapat dilakukan dengan cara 1. Mengurangi penggunaan bahan yang sulit terurai, misalnya plastik. Yang kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, misalnya sering-sering melakukan kegiatan bersepeda. Yang ketiga, mengurangi merokok, khususnya bagi para laki-laki.
Yang keempat, jangan membakar sampah terlalu sering. Yang kelima, melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Yang keenam, menggunakan produk ramah lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya permasalahan dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah proses fotosintesis terdiri dari 2 tahap, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Pada reaksi terang, energi cahaya ditangkap oleh klorofil dalam tumbuhan, dan air dipecah menjadi oksigen. Energi yang dihasilkan dari reaksi ini digunakan untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Pada reaksi gelap, karbon dioksida diubah menjadi senyawa organik seperti glukosa menggunakan energi yang disediakan oleh ATP dan NADPH. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang penting bagi pernapasan makhluk hidup lainnya. Oksigen ini diperlukan oleh hewan dan manusia untuk proses respirasi. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan glukosa dan sebagai sumber makanan dan energi. Dengan menjaga tumbuhan, kita menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Tumbuhan berperan sebagai produsen makanan dan oksigen yang mendukung kehidupan organisme dan dalam rantai makanan. Menjaga tumbuhan melalui perlindungan hutan, penghijauan, konservasi tanah, dan praktik berkelanjutan lainnya adalah penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati serta menyediakan habitat dan sumber daya bagi makhluk hidup lainnya. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, saya beri penguatan sedikit bahwa tadi kita sudah belajar fotosintesis, yang sudah menelaah dari berbagai macam referensi, ada komik, ada artikel, ada PPT, ada video pembelajaran. Kalian perkuat lagi dengan melakukan percobaan praktikum, ya, bahwa fotosintesis itu penting sekali untuk kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Sederhananya bahwa fotosintesis itu butuh CO2 menghasilkan oksigen. Sementara oksigennya kita hirup untuk bernapas, kita menghasilkan CO2, ampas kita dipakai oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen dan oleh karena itu mari kita generasi ini, generasi penerus, jaga tanaman, jaga hutan kita supaya tetap hijau, tetap lestari, supaya kandungan oksigen kita tetap banyak. Nah, oksigenmu aktif, berarti emisi CO2 berkurang. Efek rumah kaca bisa ditekan. Seperti apa sudah disampaikan oleh teman kalian, Kamil, ya. Baik, masih ada waktu 10 menit lagi. Saya beri waktu 10 menit. Ada soal tes untuk membuktikan kalian ini tadi sebenarnya nyimak penjelasan teman-temanmu apa tidak. Kalau kamu buka spreadsheet, maaf di ini belum saya beri keterangan. Tanda ini adalah menunjukkan kamu akan larinya ke soal. Silakan dikerjakan. Ini larinya ke soal. Nilainya bisa di layar. Langsung keluar nilaimu. 60, 80, wih 100. Reza keren, Reza keren, Reza. Alhamdulillah, serangkaian pembelajaran hari ini sudah kita lalui. Kalian sudah belajar banyak hal tentang fotosintesis. Saya berharap nanti kalian bisa menerapkan ilmu kalian ini di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya, dan jangan lupa tetap terus belajar. Besok materi kita akan belajar tentang materi genetik. Jadi materi genetik nanti tentang sesuatu yang ada di dalam sel, di dalam inti. Ada DNA di situ. Nanti besok kita akan belajar itu ya. Kenapa kok kamu bisa mirip dengan orang tuamu? Ya, walaupun saudara kembar kok mesti beda. Nanti jawabannya ada di genetik. Ya, karena ini sudah bel. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa dipimpin berdoa. Ya, saudara simak bisa dipimpin untuk berdoa. Memasuki pelajaran berdoa mulai. Ya,
Boleh, silakan berkemas-kemas pulang ya. Gebel pulang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya, hati-hati pulangnya. Hati-hati ya, pulangnya ya. Hati-hati pulangnya. Hati-hati pulangnya.